Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Arsenal atas tuan rumah Manchester United 0-1. The Gunners berhasil terus menekan Man City dalam usaha perebutan juara setelah mengalahkan tim sekotanya, Manchester United. Meski menyisakan hanya 2 kandidat juara, Liga Inggris kali ini akan ditentukan sampai pertandingan terakhir yang akan dilangsungkan serentak. Man City memang menyisakan 2 laga lagi, melawan Spurs serta West Ham. Sementara Arsenal tinggal berhadapan dengan Everton. Lewat kemenangan atas MU semalam, The Gunners sementara unggul 1 poin atas Man City dan menduduki puncak klasemen sementara. Pada pertandingan yang berlangsung di Old Trafford semalam, menariknya adalah MU sebetulnya mampu mengalahkan dominasi possession Arsenal. Anak asuh Ten Hag ini juga unggul dalam jumlah tembakan. Namun PR-nya adalah pada peluang di mana Arsenal lebih unggul dalam hal ini lewat statistik XG dan MU kesulitan membongkar pertahanan William Saliba dan kawan-kawan. Arteta pun mengakui timnya kesulitan untuk ambil alih possession, namun ia memuji aspek bertahan timnya yang solid. Manajer asal Spanyol ini juga memuji anak asuhnya lantaran bisa mencetak gol cepat di mana ada blunder Casemiro yang terlalu jauh berada di backline. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Manchester United turun dengan skuad yang bisa dibilang seadanya lantaran badai cedera. Casemiro harus tampil sebagai center back. Back veteran Jonny Evans turun sebagai starter. Dalot diplot sebagai fullback kiri, Wan-Bissaka di kanan. Di tengah, Amrabat starter bersama Mainoo. Rashford serta Bruno absen sehingga Ten Hag memainkan Amad Diallo serta McTominay guna menopang Højlund di depan bersama Garnacho di sayap kiri. Sementara Arsenal turun dengan mayoritas skuad utamanya. Partey mulai starter di pos nomor 6 sehingga mendorong Declan Rice lebih ke depan. Tomiyasu juga starter di pos fullback kiri dan Trossard sang pahlawan dalam laga ini starter di posisi winger kiri. Pada laga ini, terlihat Arsenal memiliki skema yang fleksibel, baik di fase on possession ataupun fase out of possession. Saat bangun serangan, bek kiri Arsenal, Takehiro Tomiyasu, bisa memainkan 2 peran, sebagai fullback yang tetap melebar, juga sebagai fullback yang invert ke tengah. Jika Tomiyasu stay di sayap, di tengah Arsenal akan membentuk shape diamond dengan Partey pada pos nomor 6. Rice dan Odegaard di pos nomor 8, juga Kai Havertz yang turun memainkan peran striker 9,5-nya. Jika fullback asal Jepang ini invert, maka sisi kelebaran akan dibiarkan kosong, yang nantinya bisa diekspos oleh Declan Rice yang melebar ke area fullback, rotasi posisi. 2 gelandang nomor 8 Arsenal, Rice di kiri dan Odegaard di kanan, memang sering terlihat bergerak melebar saat Tomiyasu mengaktifkan peran inverted fullback-nya. Pada fase attacking, Arsenal dominan menyerang melalui sisi kanan. Lebih dari separuh serangan Arsenal dilakukan melalui area ini. Mereka melakukan wide overload, menumpuk banyak pemain di sisi kanan. Ada sekitar 6-7 pemain yang berada di area ini. Jika wide overload bisa diimbangi oleh MU, maka The Gunners akan switch ke sisi jauh, menargetkan Leandro Trossard yang tetap melebar pada sisi kiri. Arsenal juga fleksibel saat tidak menguasai bola atau fase out of possession. Pada laga ini, memang mereka banyak menerapkan block press medium block Arsenal dengan shape 4-4-2. Sementara itu, MU build up dengan Amrabat yang turun di antara 2 center back dan McTominay yang lebih turun sejajar dengan Mainoo. Pressing trigger atau pemicu press Arsenal adalah saat MU melepaskan umpan progresi ke McTominay di tengah. Terlihat, Declan Rice langsung bergerak menempel McTominay bahkan sebelum bola sampai ke kaki gelandang asal Skotlandia ini. Di laga ini, MU memiliki problem dalam melakukan progresi. Berkali-kali, bola selalu mandek di pemain yang jadi target progresi karena minim koneksi, sehingga pemain yang menerima umpan mudah hilang bola saat dipres oleh pemain The Gunners. Di satu momen, sebenarnya MU bisa menciptakan situasi menang jumlah pada lini tengah. Amrabat turun ke antara 2 center back dan McTominay sejajar dengan Mainoo.
Dalot yang invert mengikat Partey sehingga Rice harus jaga dua pemain MU. Namun mereka nggak bisa memanfaatkan situasi ini. Saat Maino bebas, McTominay malah mengembalikan bola ke belakang, alih-alih mengumpan ke Maino yang kosong. Selain medium block, Arsenal juga sesekali melakukan high press ketika MU melakukan deep build up. High press Arsenal berbasis man-to-man marking. Nampak di sini, setiap opsi umpan langsung di-marking oleh para pemain Arsenal. Gol tunggal di laga ini juga bermula dari high press. Sebelumnya, terlihat Casemiro yang turun diikuti oleh Havertz yang melakukan pressing melingkar. Opsi passing terdekat sudah di-marking oleh The Gunners sehingga Onana melepaskan long pass ke depan. Progresi gagal, Ben White yang menguasai bola melepaskan umpan lambung ke Havertz yang bebas. Penyerang asal Jerman ini lantaran masih ada Casemiro yang menggantung di belakang. Kesalahan ini berakibat fatal. Havertz berhasil melewati Evans sebelum melepaskan cutback. Di tengah, Trossard berhasil mendahului Wan-Bissaka menyontek cutback dari Havertz. Di sudut kamera yang lain, terlihat Casemiro yang tidak menutup jalur umpan dan juga Onana yang nggak memotong cutback Havertz. Kesalahan kolektif. Selain kesalahan pada gol ini, terlihat beberapa kali pertahanan MU yang nggak sejajar. Tidak ada pemain yang berperan untuk mengkoordinir backline-nya, sehingga beberapa kali masih ada pemain yang menggantung di belakang. Selain itu, terlihat juga pertahanan MU yang terlalu soft dan awareness yang kurang baik ketika bertahan. Di sini lini kedua MU nggak aware atau waspada dengan pergerakan Ben White yang bisa menembus pertahanan MU. Pertahanan kompak namun terlalu soft sehingga masih bisa ditembus oleh pemain-pemain Arsenal yang memiliki kemampuan untuk bermain di ruang sempit. Seperti yang dikatakan oleh Arteta, setelah unggul Arsenal bermain terlalu aman dan tidak agresif. Hal ini menyebabkan MU bisa menciptakan beberapa peluang yang nggak bisa dimaksimalkan dengan baik. Pun begitu, poin lain yang dipuji Arteta adalah aspek bertahan dengan baik. MU melepaskan lebih banyak shots, namun nilai XG-nya rendah, yang menunjukkan peluang-peluang mereka tidak begitu berbahaya. Mayoritas tembakan MU dilepaskan dari luar kotak penalti. Hanya 4 dari dalam kotak yang 3 diantaranya berhasil diblok oleh bek-bek Arsenal. Problem MU saat menyerang selain finishing adalah mereka nggak memiliki skema yang rapi. Kebanyakan serangannya menggunakan agresivitas dan kemampuan individu winger di sisi sayap untuk melewati beberapa pemain Arsenal yang mana cara ini relatif mudah dibendung. Skor 0-1 bertahan hingga akhir laga. The Gunners sementara bertengger di puncak klasemen, unggul 1 poin dari City yang memiliki sisa 2 laga. Kemenangan ini bisa memberikan pressure bagi Man City yang akan bermain melawan Spurs di Rabu dini hari nanti.